Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and Story. Saat ini saya sedang berada di Candi Mirigambar, di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Penasaran ada apa saja yang ada di sini? Ikuti perjalanan saya hari ini di Mr. Aan Education and Story. Sampai informasinya langsung saya sampaikan. Kemarin Pak biar gitu naik. Misteri Candi Mirigambar, petunjuk dari masa lalu. Dalam kompleks Candi Mirigambar, artefak lepas mengungkap masa lalu yang mempesona, petunjuk dari zaman pembangunan dan penggunaan bangunan ini. Angka tahun tertua yang terungkap adalah 1129 M, menyiratkan bahwa kompleks ini berdiri sejak lama, membisikkan cerita-cerita masa lalu. Artefak-artefak ini sejalan dengan dua inskripsi yang pernah didokumentasikan. Ini bukan hanya bukti fisik, tetapi juga catatan sejarah yang berharga. Melalui penelitian, kita dapat menyelami lebih dalam misteri yang masih tersimpan di Candi Mirigambar. Ada banyak pertanyaan yang masih menanti jawaban. Kita masih berusaha memahami apa yang terjadi di sini, bagaimana bangunan ini digunakan, dan apa makna dari artefak-artefak yang ditemukan. Setiap potongan informasi membantu kita menjalin kembali sejarah. Menyelami misteri Candi Mirigambar adalah perjalanan menakjubkan ke masa lalu. Mari kita terus berusaha mengungkap misteri Candi Mirigambar, sebuah monumen sejarah yang penuh teka-teki. Setiap penemuan adalah langkah maju dalam perjalanan ini. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di salah satu candi yang ada di Tulungagung, tepatnya Candi Mirigambar yang ada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, di sini saya sudah masuk ke area dan tentunya saya ditemani oleh juru kunci dari Candi Mirigambar, yaitu Pak Yoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Bapak Yoto ini adalah juru kunci Candi Mirigambar. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Seperti itu. Pak Yoto, Candi Mirigambar ini kalau boleh tahu sejarahnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan mungkin tahun berapa sih Pak ditemukan? Boleh panjenengan jelaskan? Sebelum saya jelaskan ya, perkenalkan dulu, nama saya Suyoto sebagai juru pelihara Candi Mirigambar. Secara geografis, Candi Mirigambar terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Adapun sejarah Candi Mirigambar itu kita lihat dari angka tahun yang ada di lokasi Candi Mirigambar. Menurut tahun akademik yang ada, Candi Mirigambar itu dibangun di awal era Majapahit sampai akhir Majapahit. Sampai akhir ya, Pak ya? Iya, karena di sini ditemukan, di sini itu sebetulnya ada 6 angka tahun, tapi kebetulan yang dua itu sama, yaitu paling tua 1295 Saka, terus 1304 Saka, 1310 Saka, 1322 Saka, dan 1328 Saka. Jadi kalau melihat dari angka tahun tersebut, Candi Mirigambar itu dibangun di awal era Majapahit sampai akhir Majapahit ya, Pak ya. Nah, tetapi juga ada pendapat bahwa Candi Mirigambar itu dibangun jauh sebelum Majapahit. Nah, itu juga ada benernya. Waktu pemugaran tahun 2021 kemarin, baru ya, Pak ya, itu ditemukan sebuah struktur bangunan yang lebih kecil dari bangunan yang ada sekarang. Yang ada sekarang ini ya, Pak? Itu sekitaran 3 kali 4 meteran ya. 3 kali 4 meter. Itu di dalamnya sini ada struktur gitu. Jadi pendapat tersebut juga ada benernya, dan diperkirakan juga memang
Candi Mirigambar itu dibangun dari awal era Kadiri, Singosari, dan terakhir Majapahit. Ya. Adapun Candi Mirigambar ini di kaki-kaki dinding itu dihiasi dengan relief-relief. Ya kalau yang di kaki itu mengisahkan cerita Panji, yaitu Panji Wasengsari yang ada di satu-satunya cerita Panji yang ada di Tulungagung, dan digambarkan dalam relief itu berada di Candi Mirigambar. Bisa kita lihat itu relief-reliefnya yang bagaimana yang Kak Panji ya. Ini merupakan ciri khas atau ciri khas Panji ya. Ini yang pakai yang pakai tekes atau topi ya. Kalau kita orang awam ini blangkon ya. Blangkon cuman kalau biasanya arkeolog ini mengatakan ini tekes. Jadi di sini digambarkan sang Panji bersama sang putri juga beberapa emban atau batur. Jadi diawali cerita dari sini terus mengitari dinding kaki candi ini. Ya. Itu ada 11 panel, cuman yang bisa dibaca tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya itu, yang 3 itu faktor manusia hilang pada tahun 1970-an. Terus yang panel ke-7 itu memang tidak ada dokumentasi dari dulu, waktu ditemukan sudah rusak. Terus yang panel 3 dan 4 itu sudah aus, faktor alam. Ya, itu. Panji ini menceritakan tentang apa Pak, kalau boleh tahu? Panji itu cerita romantis ya. Romantis ya, teman-teman, romantis. Yaitu sebetulnya Panji itu integritas dua kerajaan yang sudah pecah yang berusaha menyatukan kembali, yaitu dari pangeran dari Kauripan dan Doho. Dan Doho, betul. Karena masing-masing mempunyai putri mahkota dan putra mahkota. Jadi mereka berusaha untuk menyatukan kembali dengan memasangkan atau menunangkan ya, sehingga keduanya bisa bersatu. Tetapi di sini dikisahkan ada raja pesaing yang juga menginginkan putri Galuh Candrakira. Ya, Arkeologi. Ya, arkeologinya. Ya. Dan sekarang ada mata kuliah di WIN. Di WIN Tulungagung. Tulungagung ini ya Pak. Satu. Tentang arkeologi. Tentang arkeolog. Ini ada muncul ini mahkotanya. Cuman tubuhnya ini juga digambarkan ke belakang. Cuman yang jelas di sini singanya. Ini singa. Singanya ini ya Pak. Ini singa. Kayak jerum ya. Ini telinga, ini kaki belakang. Ini ekornya. Memang secara mistis ya, sini itu yang menjaga adalah seekor harimau putih dan naga. Maka di sini digambarkan naga. Tapi dari enggak bawa drone ya, mitos ya. Mitos ya. Ya, itu kepercayaan orang tua kita dulu bahwa di sini merupakan salah satu persinggahan dari pembaraan Raja Angling Dharma. Dan di sini dipercayai terjadinya kutukan Angling Dharma dikutuk menjadi burung beliwes putih atau burung bangau. Itu juga ada dikuatkan dengan adanya relief ya di sini. Ini ada relief. Relief ini menggambarkan burung bangau atau beliwes putih yang kena cunjuk bunga di kepalanya. Itu dari versi mitos ya. Tapi ini kalau dari versi arkeolog ini menceritakan tentang hikayat kancil atau cerita fabel yang menceritakan antara burung bangau, kepiting dan ikan. Itu hikayat kancil kayak itu. Tapi memang kepercayaan orang tua kita dulu di sini itu merupakan lokasi dari ketiga putri raksasa yang ingin membalas dendam kepada Angling Dharma karena ayahnya dulu dikalahkan oleh Angling Dharma. Tapi merasa diuntungkan karena
Angling Dharma singgah di sini dan tinggal di sini beberapa waktu. Tetapi dalam persinggahan itu Angling Dharma merasakan ada keanehan yang dilakukan atau aktivitas dari ketiga putri itu setiap malamnya mereka keluar. Setelah diikuti dengan menyamar menjadi burung gagak, ternyata keluarnya ketiga putri itu kalau malam menjadi raksasa dan mencari makan, dan makannya yang lebih anehnya itu yaitu bangkai manusia yang baru dikuburkan. Seperti itu teman. Jadi karena merasa terganggu dengan adanya burung gagak yang mengitari di atasnya, maka ketiga putri itu memberikan sedikit makanan kepada burung gagak tersebut. Setelah itu burung gagak pergi, ketiga putri melanjutkan aktivitas dan pulang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Si Angling Dharma itu ya tidur seperti biasa. Tetapi setelah ketiga putri itu mau berias, ternyata sisa makanan tadi sudah berada di alat rias ketiga putri itu. Sehingga ketiga putri itu marah dan tanpa berpikir panjang, ini mesti ulah dari Angling Dharma. Maka dikutuklah Angling Dharma menjadi burung liwis putih atau bangau ini, dan akan bisa berubah menjadi manusia setelah menemukan cintanya kembali. Itu digambarkan di sini. Itulah sedikit tentang kisah Angling Dharma di Candi Mirigambar. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, itu Candi Mirigambar itu juga disebut Candi Angling Dharma. Iya betul ya, salah satu. Jadi teman-teman, itu adalah cerita mengenai mitos tentang Angling Dharma yang ternyata sangat berkaitan erat dengan Candi Mirigambar. Oke, seperti itu. Untuk tanggalnya Pak, di mana ya Pak, tahun-tahunnya? Ini ada ini ya. angka tahunnya. Jadi ini angka tahunnya teman-teman ya. Oke. Ini Pak ya? Itu 1322. Oh 1322 ini ya Pak ya. Terus yang tengah ini 1295 ini. 1295 ini. 1295. Ini yang satu angka tahunnya sama, berada di Museum Daerah. Oh ya. Terus juga 1304 juga di Museum Daerah. Tapi ya perlu diketahui yang 4 angka tahun itu ditemukan di luar area lokasi candi. Itu sebelah barat, arah 300 meter ke sebelah barat lokasi. Dan yang di in situ atau di lokasi ini ada 2, yaitu 1310 Saka ini, dan yang di belakang ada 1328 Saka. Nah itu yang di dalam lokasi sini. Itu. Ini Candi Mirigambar ini agamanya apa Pak? Apakah Hindu? Kalau Buddha? sifat keagamaan di sini Hindu. Hindu ya Pak ya. Karena mari kita lihat. Di sini digambarkan sebuah relief burung Garuda. Nah ini juga merupakan kepandaian juga ketelitian nenek moyang kita dulu ya. 2 paduan wajah kala. Kalau dari selatan ini kan wajah kala ya. Oh iya Pak. Terus begitu juga dari barat. Dari barat juga wajah kala. Tetapi kalau dari sudut yang lain ini sudah menjadi kepala burung Garuda. Oh seperti itu ya Pak. Jadi 600 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah mengenal sistem 3 dimensi. Jadi teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Suyoto bahwa relief ini ya sudah dibuat atau dipahat oleh nenek moyang kita dengan menggunakan 3 dimensi ya Pak ya, dengan paduan 2 wajah kala dari sisi barat dan selatan. Kalau kita lihat dari sudut, nah itu sudah menjadi burung Garuda. Ini tidak jelas ya Pak, tapi kalau sangat jelas mungkin ini sesuatu kekayaan juga buat dari nenek moyang kita. Makanya bisa dipastikan kalau sifat keagamaan Candi Mirigambar itu agama Hindu. Karena adanya burung Garuda, dan burung Garuda merupakan wahana Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu sendiri merupakan salah satu dewa yang disembah oleh agama Hindu. Jadi untuk Candi Mirigambar ini difungsikan untuk apa Pak? Kalau fungsi itu sebagai pemujaan. Pemujaan ya.
itu juga dipastikan atau kita lihat dari adanya relief awan yang ada di gapura. Nah, ini ya Pak. Ya, ini ornamen ini. Nah, ini kalau arkeolog, bahasa arkeolog ini ornamen awan. Ornamen awan ya Pak. Ya, itu yang melengkung dan awan itu berposisi di atas, maka sangat disucikan, sehingga bisa dipastikan fungsi dari Candi Mirigambar adalah sebagai pemujaan. Ya. Bukan ini ya Pak, biasanya pemujaan atau tempat apa? Pendamaan atau pembakaran mayat bukan ya Pak ya? Bukan. Kalau Candi Mirigambar bukan. Itu bisa dipastikan dengan adanya ornamen itu, maka Candi Mirigambar itu bisa difungsikan sebagai pemujaan. Dan kalau di tubuh candi itu digambarkan dengan relief cerita fabel atau cerita tantri ya, yang mengisahkan cerita hewan. Itu sebetulnya juga mengisahkan kepribadian manusia, tapi digambarkan dengan kehidupan hewan. Nah, itu yang masih kita baca itu yang di sebelah. Nah, itu kisah burung bangau, kura-kura dan anjing. Itu sebetulnya intinya kita disuruh untuk menepati janji apapun yang terjadi dan apapun yang resikonya kita harus menepati janji. Di situ dikisahkan antara burung bangau, kura-kura dan anjing. Kura-kura mempunyai keinginan untuk terbang, nah, dan keinginan tersebut diutarakan kepada burung bangau. Nah, tetapi burung bangau mempunyai syarat, kamu harus berjanji tidak boleh membuka suara atau mengeluarkan suara dan tidak boleh marah apapun yang kamu dengar. Nah, tetapi setelah diiyakan, dibawa terbang oleh burung bangau dan di bawah ada 2 ekor anjing, mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh burung bangau tersebut. Nah, 2 ekor anjing itu berbicara, dan setelah itu salah satunya menjawab, wah itu bulat-bulat kok kayak tai kebo yang dibawa. Dan karena merasa dikatai kotor oleh anjing tadi ya. Maka kura-kura marah dan tanpa sadar membuka mulutnya sehingga kura-kura tersebut jatuh. Nah, itu akibat tidak menepati janji, maka berakibat buruk pada diri si kura-kura tersebut. Itu bagian cerita yang masih kita baca, yang bisa dibaca di tubuh candi. Untuk luasnya sendiri ini berapa Pak kira-kira Pak? Luas candi Mirigambar? Kalau luas candi 7,5 kali 7,5. 7,5 kali 7,5. Panjang kali lebarnya 7,5. Menghadap ke barat. Oh, menghadap ke arah barat. Ke barat. Jadi rata-rata menghadap ke barat semua ya, ya Pak? Kalau di Jawa Timur itu mayoritas menghadap ke barat. Ada Pak. Oh iya, seperti altar itu ya Pak? Batu altar itu fungsinya untuk menempatkan sesajen waktu pemujaan. Tetapi biasanya kalau sempurna, candi ini sempurna, letaknya tidak di bawah ini. Biasanya berada di belakang gapura atau di atas itu untuk meletak sesajen. Ini angka tahunnya ini 1328, tapi ini bisa kebalik ya. Ini mestinya posisinya ini di bawah. Tapi karena kemarin itu waktu penempatannya ini di sini, tim tidak mengetahui dengan adanya angka tahun. Nah, setelah beberapa hari saya gosok-gosok, saya bersihkan, ternyata ada angka tahun. Seperti itu. Dari situ tahu bahwa ini posisinya kebalik. Karena ini 8 orang ya, separuh ini aja 8 orang angkat tidak bisa jalan. Berat sekali. Iya, berat sekali. Ya. Pak, kalau untuk berkunjung ke sini gimana Pak caranya Pak? Kalau berkunjung dari jam berapa atau gimana Pak? Kalau cuklak ya, itu ya jam 8 sampai pukul 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore ya Pak. Ya. Itu Senin sampai kita tidak ada, iya fleksibel, tidak ada hari liburnya kalau kami di lapangan. Cuman terus terang kalau saya ya biasanya
kalau sore jam 3 itu saya tetap ke Candi. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke Candi Miri Gambar, silakan menemui Pak Sujoto, waktunya fleksibel, tapi jangan sampai jam 3 ya Pak ya, karena ada kerjaan lain. Ya jam 3 bisa, tapi biasanya 1 hari sebelumnya konfirmasi. Baru bisa untuk persiapan. Ya, persiapan. Seperti itu teman-teman, mungkin jika teman-teman penasaran pengen lebih lanjut ke sini, silakan datang langsung ke Candi Miri Gambar, tepatnya berada di Desa Miri Gambar ya, Kecamatan Sumber Gempor, Kabupaten Tulungagung. Seperti itu ya. Terima kasih ya sudah menonton kami pada hari ini ya. Jangan lupa subscribe channel saya Mr. Raan Education and Story. Kemarin dari Dinas Pariwisata juga ke sini untuk melihat corak batik. Lawan di depannya itu ada arkeolog yang mengatakan bahwa satu-satunya relief udang ini hanya terdapat di Candi Miri Gambar ini. Ya. Artinya apa Pak kalau menurut jenengan? Kalau sampai sekarang Sejarah dan misteri nama Panji dalam budaya Jawa. Sejarah mencatat, Panji adalah gelar bangsawan tertinggi dalam bahasa Jawa kuna. Terlahir dari kata Apanji atau Mapanji. Gelar ini melambangkan kebesaran dan kebangsawanan. Salah satu tokoh dengan gelar Panji adalah Panji Tohjaya, putra Ken Arok dengan Ken Umang. Sebuah kisah yang menggambarkan keberanian dan kekuatan, menjadi cerminan dari makna di balik gelar ini. Tak hanya itu, gelar Panji juga disandang oleh Sang Mapanji Angragani, Pati Singhasari yang melahirkan kisah Pamalayu. Pemimpin berjiwa kuat, simbol dari keberanian dan kebijaksanaan. Namun, bukan hanya cerita tentang kebesaran dan kebangsawanan saja. Ada misteri dan keunikan yang tersimpan di balik nama Panji. Sebuah rahasia yang menambah keindahan sejarah dan budaya Jawa. Lewat video ini, kita akan membuka lembaran sejarah dan menyingkap misteri di balik nama Panji. Bersama-sama kita akan menjelajah ke dalam kekayaan dan keunikan budaya Jawa. Lewat penjelajahan ini, kita bukan hanya memahami makna di balik nama Panji, tetapi juga menghargai sejarah dan budaya yang kaya, yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa. Teruslah menonton, dan marilah kita bersama-sama memahami dan menghargai sejarah serta budaya kita. Karena melalui pengetahuan, kita dapat menjaga dan melestarikan warisan yang kita miliki. Sekolahan 2022 itu ada dari dinas provinsi. Ya. Biasanya kalau ada festival Panji itu mesti yang kayak gini.